Tes 1 2 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, pada jilid yang pertama. Insya Allah kajian kita kembali akan berlangsung secara jarak jauh. Tentunya senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kegiatan yang kita lakukan di siang hari ini menjadi kegiatan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya pada hari kiamat kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantiasa kita memohon pada Allah mudah-mudahan kelak akhir hayat kita dimatikan di atas dua hidayah tersebut. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pada kita semangat dalam menuntut ilmu agama, dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah al-yaum. Insyaallah tabaraka wa ta'ala nahnu jami'an fi hadhil muhadarah sanwasil ad-darsa as-salis wal 20 min kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ketiga 23 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang pertama. Insyaallah tabaraka wa ta'ala di kesempatan siang hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir insyaallah dari kitab yang pertama yang kita jadikan sebagai kitab panduan, Kitab Durusul Lughah Al-Juz'il Awal. Alhamdulillah di pekan sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari tentang pendahuluan atau muqaddimah yang berkaitan dengan kaidah yang kita bahas dari pelajaran 23 ini, yaitu tentang kaidah tanda i'rab pada isim mamnu'un minas sharaf. Yang kalau disimpulkan bahwasannya isim mamnu' minas sharaf, tanda i'rabnya yang dimaksud dengan i'rab itu adalah tanda harokat akhir. Tanda apa? Harokat akhir. Perubahan harokat akhir yang disebabkan karena adanya amil atau sebab faktor yang merubah harokat yang dari asalnya doma menjadi kasrah atau menjadi
fathah. Itu yang dimaksud dengan i'rab. Atau mudahnya umat bisa bilang, yang dimaksud dengan i'rab pada isim itu adalah tentang tanda harokat akhir pada isim itu apa. Yang disampaikan pada umahat dan kita telah sama-sama pelajari bahwasannya isim apabila ditinjau dari tanda i'rabnya dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama dikenal dengan alamatul i'rab al-asliyah, yaitu tanda i'rab secara asli, secara asal. Setiap isim asalnya kalau marfu berarti dhamma. Saya ulang lagi. Setiap isim secara asal kalau dibilang marfu ya kalau marfu berarti dhamma. Majrur kalau majrur ya kasroh. Mansub kalau mansub ya fathah. Asalnya semua isim itu marfu dhamma. Bisa berubah menjadi majrur kalau ada sebabnya. Kita sudah belajar isim berubah dari marfu menjadi majrur, sebabnya diantaranya dua. Yang pertama dimasuki huruf jar. Atau yang kedua karena sebab pembentukan idofah, mudhof ilai. Mudhof ilai tandanya majrur. Sebagaimana contohnya misal al-baitu. Ada minal baiti. Ada amama zorof amamal baiti. Berubah minal baiti amamal baiti. Ti asalnya tu. Karena ada min atau ada zorof. Atau baitunya sebagai mudhof ilaih. Misal miftahul baiti. Asalnya al baitu domah secara asal. Berubah jadi kasrah miftahul baiti. Karena sebab mudhofun ilaih. Atau bisa juga sebab yang ketiga, sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, isim itu bisa menjadi majrur kalau kedudukan dia di dalam kalimat sebagai na'at. Na'at di sini maksudnya adalah sifat. Sifat yang mensifati kata sebelumnya yang juga dalam keadaan majrur. Sebagaimana contohnya saya sampaikan di pekan lalu, misalnya al-qalamu 'alal maktabi as-saghiri. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen di atas meja. Maktabi, bi itu kasroh karena ada ala. As-saghiri, ri-nya kasroh juga. Kenapa? Kan nggak ada ala, nggak ada zorof, bukan juga sebagai mudhof ilaih. Kenapa kok dia kasroh? Jawabannya adalah karena saghiri kedudukannya sebagai naat yang mensifati maktab. Maktabnya majrur, maka saghirinya juga menjadi apa? Majrur. Baik, saya ulang kembali kepada omah semua bahwasanya isim memiliki tiga tanda i'rab. Yang pertama marfu, itu adalah tanda asal dhammah. Yang kedua majrur, sebabnya kalau ada huruf jar atau dzaraf atau sebagai mudhof ilai. Atau yang ketiga sebagai sifat yang mengikuti mengikuti kata yang disifati sebelumnya yang kedudukannya juga dalam keadaan majrur. Adapun yang ketiga adalah mansub. Mansub itu tandanya fathah dan kita baru belajar isim itu bisa menjadi mansub kalau ada kam. Kam qalaman, kam sayyaratan. Yang lainnya kita belum belajar. Karena insya Allah nanti akan banyak kita dapatkan ada beberapa sebab yang menjadikan isim yang asalnya marfu menjadi mansub selain kam. Itu nanti jawabannya ada di pelajaran jilid 2 insya Allah ta'ala. Baik, ini adalah tanda isim yang tanda i'rabnya asli. Saya ulang, marfu'nya dengan dhamma, majrurnya dengan kasrah, mansubnya dengan fathah. Ada beberapa isim yang masuk pada tanda i'rab yang kedua yang dikenal dengan alamatul i'rab al-far'iyah, yaitu tanda i'rab yang fara'. Fara' itu maksudnya adalah tanda i'rabnya tidak sama dengan asal. Berarti ada isim yang marfu, tapi marfu'nya bukan dengan dhamma. Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Contohnya isim musanna. Isim musanna marfu'nya dengan alif. Al-muslimani. Selalu begitu. Al-mu'minani. At-talibani. Nggak mungkin umat dapatkan ada isim musanna begini. At-talibanu. Atau al-kitabanu. Kok pakai nu? Selalu nih. Kalau gitu majrur terus dong Ustaz. Bukan majrur, dia marfu. Marfu'nya mana? Nggak ada domanya. Kita bilang marfu'nya bukan dengan doma, tapi dengan adanya alif. Kok alif? Bukan marfu domah. Kita jawab apa? Tandanya alif karena musanna bukan masuk pada i'rab asli, tapi dia masuknya i'rab far'i. Begitu ya. Kemudian contohnya apa? Misalnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim al-muslimuna, al-mudarrisuna.
al-muhandisuna. Lihat al-muhandisuna tidak ada huruf jar, nggak sebagai mudhof ilaih. Tapi kok fathah Ustaz? Muhandis berarti mansub dong muhandisuna. Kenapa nggak dibilang muhandisunu atau mudarisunu domah? Kita katakan al-muhandisuna walaupun akhirnya fathah, dia dikatakan marfu. Mana marfu domanya nggak ada? Kita bilang marfu'nya dengan wawu. Kok dengan wawu? Karena jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya masuk pada tanda i'rab al-far'iyah. Begitu, Mas. Nah, tanda i'rab far'iyah itu isim-isim yang masuk pada tanda i'rab far'iyah itu ada 7. Kita baru singgung berapa? 3 pada pertemuan sebelumnya. Yaitu yang pertama isim musanna, marfu'nya dengan alif, majrurnya dengan ya, mansubnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, marfu' dengan waw, majrurnya dengan ya, mansubnya dengan ya. Nah, pembahasan kita yang akan menjadi latihan di kesempatan siang hari ini yaitu adalah tanda i'rab far'iyah pada isim mamnu'un minas sharaf. Isim mamnu'un minas sharaf, isim yang tidak boleh menerima tanwin. Dia punya tanda i'rab yang fara'. Kenapa fara'? Sama kok Ustaz kalau marfu' dhammah. Sama kok Ustaz kalau mansub fathah. Dia beda dari sisi majrurnya. Kenapa berbeda? Contohnya kita akan lihat pada latihan ini. Insyaallah ta'ala. Isim majrur pada mamnu minas sharaf bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah. Kan aneh. Kalau majrur itu kasrah, kok ini fathah? Berarti isim mamnu minas sharaf digolongkan kepada tanda i'rab far'iyah. Fara. Kenapa? Karena tidak sama dengan asli. Untuk lebih jelasnya kita akan fokuskan insyaallah di kesempatan siang hari ini latihan-latihan berkaitan dengan tanda i'rab majrur pada isim mamnu minas sharaf karena tanda majrurnya memiliki tanda yang berbeda dengan isim-isim secara aslinya atau secara asalnya. Baik, silakan dibuka semua di latihan yang pertama. Tamrinul awal. Alhamdulillah pekan lalu percakapan juga telah sama-sama kita bahas. Bagi yang mungkin agak tertinggal sebelumnya bisa merujuk kepada rekaman video yang sudah di-share di grup WA, insyaallah. Baik, pembahasan kita insyaallah akan bahas latihan-latihannya, maka kepada ummahat yang sudah hadir di kajian online ini dipersiapkan ya masing-masing dirinya semuanya, maksudnya semuanya mempersiapkan diri untuk menerima beberapa soal yang sudah disediakan oleh penulis berkaitan dengan kaidah kita di kesempatan siang hari ini. Karena pembahasan kita menyelesaikan latihan-latihan. Tamarin, latihan tamrinun awal, latihan yang pertama. Lihat latihan yang pertama. Penulis menyampaikan pada kita tentang tanda i'rab pada isim mamnu'un minas sharaf. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Kata penulis, ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Penulis memberikan 2 contoh kata benda. Yang pertama Muhammadun, yang kedua Zainab. Muhammadun bertanwin, Zainabu tidak bertanwin. Artinya Zainabu termasuk dari mamnu minas sharaf, sedangkan Muhammadun tidak termasuk. Makanya dia bertanwin. Kalau Zainabu tidak bertanwin. Kita lihat Muhammadun dan Zainabu sama-sama dhammah. Cuma bedanya Muhammadun bertanwin, Zainabu tidak bertanwin. Tapi sama-sama kita bilang marfu'nya dengan dhammah. Berarti isim mamnu minas sharaf dengan isim yang lainnya yang secara asal sama kalau marfu dengan dhammah. Tapi ketika dalam keadaan majrur kita akan lihat ternyata mamnu minas sharaf juga berbeda dengan isim yang secara asalnya. Kita akan lihat Muhammadun ada min. Min ini huruf jar. Ada huruf jar maka jadi min Muhammadin kasrah. Kita bilang Muhammadin majrur. Majrur kenapa? Majrur karena ada min. Dan tanda majrurnya dengan kasroh. Ini dalam satu kaidah bahasa Arab suka diistilahkan dalam metode cara ma'irab begini. Muhammadin isim majrurun bimin. Gitu. Isimnya majrur bimin dengan sebab min. Wa alamatu jarlihi dan tanda jarnya kasrotun zahiratun ala akhirihi. Kasroh zahirah yang tampak ala akhirihi, di atas akhirnya. Begitu nanti insya Allah kalau Mas sudah sampai pada tahapan cara mengi'rab satu kata. Nah,
Sebetulnya cara ma'irab itu merupakan proses akhir dari pelajaran ilmu nahwu atau ilmu kaidah bahasa Arab. Seseorang yang sudah bisa ma'irab maka dipastikan berarti dia sudah memahami kaidah bahasa Arab. Begitu umat. Nanti insya Allah proses terakhir umat dalam belajar bahasa Arab adalah harus bisa meng'irab. Karena kalau bisa meng'irab berarti dia sudah selesai dalam tahapan akhir dalam belajar ilmu bahasa. Contoh saya bilang tadi, misal aja ya saya berikan contoh, ini enggak saya berikan pada ummahat sekarang karena belum waktunya. Hanya sebagai contoh, misal Muhammad, nanti kalau dalam metode i'rab begini, Muhammadun isim majrur. Isimnya majrur, memang majrur. Kenapa kok dia majrur? Kan asal isim itu marfu. Kita bilang isim majrur bi min. Dengan sebab min. Karena min itu huruf jar. Ismun majrurun bi min. Terus tanda majrurnya dengan apa? Wa alamatu jarrihi. Begitu bilangnya. Tanda jarnya. Alamatu jarrihi. Tanda jarnya. Kasrah. Tanda jarnya kasrah. Kasrah di mana? Itu ada di akhirnya kelihatan. Ditambahkan alamatu jarihi kasratun. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kita bilang zahirah. Memang ada ustadz kasrah yang nggak kelihatan. Ada. Seperti apa? Al-mustashfa, minal mustashfa. Amrika, min Amrika. Nggak jadi min Amriki. Begitu kan? Min Amrika. Nggak kelihatan kasrahnya. Berarti namanya kasratun. Nanti istilahnya dikenal bukan kasratun zahirah. Akan tapi namanya kasratun muqaddarah, tersembunyi. Nah, di sini dibilang zahirah karena kelihatan tuh. Kita bisa lihat kasratun zahirah di mana? Ala akhirih. Ini nama istilah mengi'rab. Insya Allah nanti ada tahapan ummahat untuk mengi'rab seperti ini. Ini tahapan akhir nanti bagi umat untuk bisa mengi'rab semuanya. Ya, saya lihat itu di kajian, kalau umat suka lihat TV Roja ya, di kajian bahasa Arab yang diisi sama Ustadz Mas'ud hafidhahullah ta'ala, pasti beliau akan meminta pada pelajarnya untuk ma'irab. Saya pernah melihat beberapa kali ya kajian beliau di TV Roja. Bisa umat lihat nanti ada tahapan akhir ketika sudah semakin jauh dia harus bisa ma'irab seperti ini. Ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahirah ala akhirih. Baik, ini hanya contoh aja ya. Saya tidak akan sampaikan umat dulu seperti ini di kesempatan hari ini. Perhatikan. Min Muhammadin. Asalnya dun merubah jadi din karena ada min huruf jar. Min Muhammadin. Ila juga huruf jar. Karena ada ila huruf jar, Muhammadun jadi kasrah. Ila Muhammadin. Yang baca ila Muhammadan salah. Ila Muhammadun juga salah. Karena ila kan huruf jar. Berarti menjadikan dia majrur. Majrurnya asalnya dengan kasrah. Li Muhammadin. Ada li huruf jar miliknya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Mana Ustadz? Ini nggak ada huruf jarnya. Kitabu zorof kali? Bukan juga. Terus kenapa dia majrur? Jawabannya, sebab isim itu majrur bukan hanya huruf jar, tapi juga mudhof ilaih. Perhatikan ini. Ini nggak ada huruf jarnya. Nggak ada zorofnya. Tapi bentuknya mudhof ilaih. Karena kalau diartikan bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Buku yang diidofahkan, disandarkan kepada kepemilikan Muhammad. Kitabu Muhammad. Kitabu li Muhammad. Maksudnya bukunya milik Muhammad. Makanya Muhammad jadi kasrah karena mudhofun ilaihi. Nah, sekarang kita lihat pada kasus Zainab. Zainab mamnu minas sharaf. Marfu'nya dengan dhamma, sama dengan isim secara asal dhamma. Tapi ketika dalam keadaan majrur dia berbeda. Lihat contohnya. Min Zainaba bukan min Zainabi. Lihat ya, bukan min Zainabi. Ini menunjukkan tanda i'rab pada mamnu minas sharaf. Saya sampaikan masuk kelompok alamatul i'rab far'iyah. Tanda i'rabnya fara beda dengan asal. Masuk kelompok itu. Kenapa dikelompokkan begitu? Agar kita ingat. Artinya isim yang tanda asalnya, isim yang tanda i'rabnya tidak sesuai dengan asal itu jumlahnya nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan yang secara asal. Kalau secara asal semuanya begini. Kalau marfu ya dhamma, majrur kasrah, mansub ya fathah. Itu asalnya semua begitu isim. Kalau yang melisihi asal hanya sedikit, cuma 7. Saya sampaikan cuma 7 karena isim itu jumlahnya banyak banget. Yang menyelisih asal cuma 7 diantaranya ini mamnu minas sharaf. Maka dilihat timahat
Zainabu ada min, bukan min Zainabi, tapi min Zainaba. Nanti diistilahkan dalam kaidah i'rab. Ketika umat sudah masuk pada pembahasan i'rab insyaallah, nanti bilangnya begini. Mirip dengan di atas, cuma sedikit ada perbedaan di alamatu jarrihi. Lihat, contoh min Zainaba, kita bilang Zainab, kita bilang nanti begini. Ismun majrurun. Isimnya majrur. Memang majrur kan? Iya. Kenapa antum bilang majrur? Bimin itu karena ada min. Dengan sebab min. Terus tanda majrurnya apa? Kita bilang wa alamatu jarlihi. Wa alamatu jarlihi. Kita bilang fathatun. Kok fathah sih? Bukan kasrah. Bukannya kalau tanda jar itu kasrah kita bilang li'annahu, karena dia, li'anna itu karena, li'annahu mamnu'un minas sarfi. Gitu nanti bilangnya. Karena dia mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Tanda jarnya dengan fathah. Saya ulang lagi. Wa alamatu jarrihi fathatun. Saya kurang lagi dikit lagi. Fathatun zahiratun. Jangan lupa pakai lang zahirah karena kelihatan tuh ada fathahnya. Ala akhirihi, di atas akhirnya. Kenapa kok dia fathah bukan dengan kasrah? Li'annahu mamnu'un minas sarf. Karena dia mamnu minas sarf. Umat kalau bisa udah nanti pada tahapan ini, maka semua kaidah yang dipelajari itu disimpulkan dalam i'rab ini. Lihat contohnya, isim majrur. Umat sudah tahu majrur itu apa sih? Lawannya dari marfu dan mansub. Majrur, kenapa dia majrur? Bimin. Oh, kalau ada min jadi kasrah begitu. Alamatul jarihi, tanda jarnya fathah. Kelihatan fathah zahira ala akhirih. Kenapa? Li'annahu mamnu minas sarf. Karena mamnu minas sarf tandanya fathah. Nah, begitu cara kita meng-i'rab, tapi insya Allah pembahasannya akan ada nanti ketika umat sudah sampai di sana. Itu tahapan proses akhir. Harus bisa meng-i'rab. Dari kesimpulannya nanti dari semua pelajaran kaidah akan disimpulkan dengan i'rab. Baik, perhatikan saya ulang lagi. Min Zainaba, lihat bukan Zainabi, fathah kenapa? Karena mamnu minas sarf, ada huruf jar. Ila Zainaba, bukan ila Zainabi. Ila Zainaba, li Zainaba, miliknya Zainab, li-nya ini huruf jar. Lihat kitabu Zainaba. Mana Ustadz ini nggak ada huruf jarnya, nggak ada zorofnya. Kita bilang dia mansub lagi, maaf. Dia majrur, ya kalau salah nih nyebutinnya. Majrur, karena fathah itu mansub biasanya. Saya bilang majrur, bukan mansub. Dia majrur, tapi majrurnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Kenapa dia majrur? Karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihi. Nah, mudhof ilaihi tandanya majrur, tapi majurnya di sini bukan dengan kasrah, dengan fathah karena Zainab termasuk dari mamnu minas sarf. Nah, umat dari contoh ini dapat jelas ya, umat dapat lihat bahwasannya isim mamnu minas sarf tanda majurnya berbeda dengan tanda majrur pada isim secara asal. Saya ulang lagi, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwasannya tanda isim majrur pada mamnu minas sarf tandanya berbeda dengan isim secara asal. Makanya dia dikenal sebagai apa? Tandanya alamatul i'rab far'iyah. Kalau marfu'nya sama, mansubnya sama, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah. Tapi ketika majrur berbeda, makanya dia dikelompokkan kepada kelompok tanda i'rab yang fara', tidak sesuai dengan asal. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Yang mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya masuk ke latihan-latihannya yang nanti akan saya persilakan kepada ummahat untuk siap-siap menjawabnya. Ustaz, saya mau tanya. Silakan Bu Rahmi. Saya lupa yang itu kenapa kitabu ya Ustaz, bukan kitabun. Iya, kenapa kitabun tidak bertanwin Ibu? Iya. Dia mamnu minas sarf bukan Bu? Kitabun. Iya. Hah? Mamnu minas sarf enggak? Iya. Iya. Masuk kelompok mana kalau mamnu minas sarf? Kenapa sebabnya dia mamnu minas sarf? Masuk kelompok apa? Nama orang yang ada alif lam, ada nama orang yang ada tamar buton, nama perempuan, sifat yang ada alif nunnya atau sifat yang berpola af'alu, atau isim yang jamak setelah alif lebih dari 2 huruf, atau isim yang ada alif bengkongnya. Jawabannya dia bukan mamnu minas sarf.
Ya Bu ya? Oh. Iya, bukan Mudhof. mamnu minas shorof. Iya, bukan mamnu minas shorof kan ya? Kalau bukan mamnu minas shorof berarti secara asal kalau isim yang bukan dari masuk mamnu minas shorof, kalau tidak ada alif lamnya bertanwin atau enggak? Enggak ya? Hmm? Ya, harus paham ini dulu. Kalau nggak paham ini nanti nggak bisa. Nih, perhatikan Bu Rahmi ya. Ingat lagi ya. Nah, buat semuanya, Ummahat tentukan. Kita menentukan isim yang kalau tidak ada alif lamnya, tentukan dulu dia isim mamnu minas shorof bukan. Kalau bukan mamnu minas shorof, berarti semua isimnya bertanwin. Begitu ya, termasuk kata kitabun. Kitabun kalau misalnya bukan mamnu minas shorof, nggak ada alif lamnya, berarti bertanwin. Kitabun. Baik, pertanyaannya Bu Rahmi tadi, kitabun ada alif lamnya nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Kok nggak bertanwin begitu Ibu? Pasti pertanyaan Ibu ya? Iya. Iya. Kan kalau kitabun kan bukan mamnu minas shorof. Berarti kalau bukan mamnu minas shorof, berarti kan bertanwin. Begitu ya Bu? Iya, Iya. nanti bisa dilihat lagi Bu ya di ringkasannya di pelajaran 22 kemarin bahwasannya isim itu bisa hilang tanwinnya bukan sebabnya karena alif lam aja, tapi sebab yang kedua adalah kalau isim tersebut sebagai mudhof. Sebagai apa Bu? Sebagai mudhof. Mudhof. Nah, Mudhof syaratnya ilaih. mudhof itu kan tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Alif lam. Nih ya, sekarang di sini kita Bu Muhammadin. Muhammadin kan mudhof ilaih ya Bu ya. Iya. Iya, berarti kalau Muhammadin mudhof ilaih berarti kita punya sebagai apa? Sebagai Mudhof. sebagai mudhof. Nah, mudhof punya syarat. Apa syaratnya mudhof? Pelajaran 5. Mudhof itu syaratnya tidak boleh bertanwin. Tanwin. Nah, yang kedua nggak boleh ada alif lamnya. Alif lam. Makanya di sini Oh gitu ya Ustaz. makanya kita di sini yang pertama nggak ada alif lamnya, nggak boleh memang. Kemudian kok nggak bertanwin Ustaz kan nggak ada alif lamnya karena mudhof tidak boleh bertanwin. Begitu ya Bu. Iya, karena dia mudhof ilaih sama Muhammadin ya Iya Ustaz ya. begitu. Paham Ibu ya insyaallah ya? Ya, insyaallah Ustaz. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Iya sama-sama. Wa jazakallahu khairan katsiran. Nah, ya bagi ummahat untuk memahami ini perhatikan jadi untuk mengetahui kenapa ya ada isim kok nggak ada alif lamnya nggak bertanwin lihat dulu. Dia manu minas shorof nggak? Kalau misalnya bukan manu minas shorof berarti sebabnya lihat lagi ada alif lamnya nggak? Kalau nggak ada berarti kan bertanwin. Yang kedua lihat mudhof nggak? Kalau dia mudhof ya berarti nggak boleh bertanwin. Ini sebabnya bukan karena manu minas shorof tapi sebabnya karena dia sebagai mudhof. Begitu ya? Ya semoga bisa dipahami. Baik cukup ya saya kira. Tidak ada lagi yang bertanya, saya akan masuk ke latihannya insya Allah. Kita akan masuk ke latihan yang kedua. Iqra waktu. Baca dan tulis. Di sini ummahat diminta untuk latihan membaca gundul. Untuk memperhatikan kaidah yang tadi kita bahas ya. Perhatikan iqra waktu. Baca dan tulis. Pelajar diminta untuk membaca dan memberikan harokat tanda baca pada kata-kata yang diberikan. Nah, di sini ummahat perhatikan kalimatnya gundul semua. S. Nah, kalimat ini gundul semua. Perhatikan ummahat diminta untuk berikan harokat. Kira-kira harokat akhirnya apa ya? Domah kah? Kasroh kah? Fathah kah? Bertanwin kah? Atau tidak kah? Nah, itu tergantung dari kaidah yang telah ummahat pelajari. Ummahat berikan harokat dan kemudian apa? Dibaca dengan bacaan yang benar. Dan tambahannya satu lagi dari saya, setelah selesai dibaca, saya minta untuk diterjemahkan. Saya berikan contoh nomor 1. Wahid nomor 1, saya akan baca. Hadal kitabu. Saya baca begitu ya. Hadal kitabu. Ustaz kok nggak kitabi? Kan nggak ada huruf jar. Kan nggak ada zorof. Kan juga bukan sebagai mudhof ilaih. Berarti asalnya doma. Kok nggak bertanwin Ustaz? Karena ada alif lamnya. Hadal kitabu. Wah nih li ada huruf jar nih. Berarti kalau ada huruf jar setelahnya manjur. Li Muhammad. Apa ya? Muhammad mamnu minas shorof bukan? Muhammad bukan mamnu minas shorof. Berarti Muhammadin.
li Muhammadin. Berikan kasrah. Wadalika li, huruf jar lagi nih. Berarti kalau ada huruf jar, Zainab pasti majrur. Cuma tentukan dulu umat, dan buru-buru. Zainab mabni minas sorof bukan ya? Oh iya, mabni minas sorof karena dia nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Oh, kalau dia mabni minas sorof, majurnya bukan dengan kasroh, dengan fathah. Langsung umat berikan li Zainaba, bukan Zainabi. Ini jawabannya. Hadal kitabu li Muhammadin wadalika li Zainaba. Kalau umat tidak bisa menentukan mana manu minas sorof, maka tentunya umat nanti akan kesulitan menentukan tanda harokat akhirnya kasrah atau fathah. Artinya, hadal kitabu li Muhammadin wadalika li Zainaba. Buku ini, karena ini bentuknya badal, maka yang diterjemahkan bukunya dulu. Buku ini milik Muhammad. Dan itu milik Zainab. Hadal kitabu li Muhammadin wadalika li Zainab. Buku ini milik Muhammad dan itu milik Zainab. Baik, silakan rokom isnan nomor 2. Masing-masing satu ya, biar kebagian semua insya Allah. Silakan rokom isnan Bu Ninik Al-Husna. Fadhal Ibu. Nomor 2 ya Ustaz. Ya. Isnan. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ahsan. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Khalid telah pergi ke Ahmad. Betul sekali. Khalid pergi ke Ahmad. Ahmada ini dia majrur, mansub atau marfu, Bu? Majrurnya pakai fathah, Ustaz. Iya, majrurnya dia majrur tapi pakai fathah. Kenapa, Bu? Kok pakai fathah? Kan majrur itu harusnya pakai kasrah. Karena Ahmadu termasuk mamnuun minas sorof. Iya, itu jawabannya. Karena Ahmadu termasuk dari mamnu minas sorof, makanya tanda majurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Masya Allah, Bu Ninik, barakallahu fiik. Cukup satu Ibu ya, nanti ganti-gantian ya, biar temannya kebagian yang lain. Ya, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya, tafadhol. Ini saya acak ya, jadi semuanya harus siap insya Allah. Ya, selanjutnya, tafadhol. Saya minta rokom isnan nomor 3 salasa, maaf, rokom salasa Bu Tito. Tafadhol. Rokom salasa ya Ustaz. Iya Bu, salasa 3. Aduh deg-degan. Dahaba abi ila Makkata. Bagus. Wa dahaba wa dahaba ammi ila Juddata. Masya Allah. Betul Ibu. Betul, Hasan. Tapi bacanya masih agak ragu-ragu. Coba sekarang lebih pede lagi. Silakan. Bagus Bu, benar jawabannya. Benar. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting benar jawabannya. Pelan-pelan, alon-alon, asal kelakuan ya Bu. Ya, silakan. Bagus Bu. Ulang lagi. Coba tapi lebih pede ya. Lebih agak tepat sedikit. Nah, tadi sudah benar jawabannya. Silakan. Ya. Zahaba abi ila Makkata. Wa zahaba ammi ila Juddata. Masya Allah, barakallahu fiik. Hasan. Zahaba abi ila Makkata wa dhahaba ammi ila Juddata. Sahih Bu Titut, Masya Allah. Terjemahkan Ibu, tarjimi. Ayahku pergi ke Mekah dan pamanku pergi ke Juddata, apa ya Ustaz? Jeddah ya Ustaz? Jeddah, sahih. Jeddah, betul. Jeddah Dan itu pamanku pergi ke Jeddah. Iya, Jeddah itu nama kota ya. Jeddah di Arab Saudi. Jeddah. Bedakan dengan Jaddah, Umahat. Perhatikan, sering ada yang baca Jaddah. Kalau Jaddah itu nenek artinya. Beda jauh ya. Kalau pakai fathah,
Nih, Ya. kalau jaddah, aduh, salah lagi. Ya, salah lagi. Ini dia. Nenek. Ya, kalau jaddah begini, jaddah itu bukan mamnu minas sorof karena dia bukan nama orang. Jaddah itu kan nenek artinya. Makanya nanti jadi ila jaddatin. Jaddah itu artinya nenek. Nah, bedakan dengan juddah. Nenek dari ibu atau ayah? Bagus sekali. Bisa nenek dari ibu, bisa dari ayah. Sama nih kalau dari jaddah. Ya, Ustaz. Ya, sama kan tulisannya danya bertasydid, lihatnya Iya. sama, danya tasydid, ya, Ya. akhirnya tamarbuto sama. Kalau digundulkan itu enggak kelihatan beda, sama. Cuma berbeda Membedakannya apa, Ustaz? konteks kalimat pastinya. Oh, iya. Mas, pamanku pergi ke nenek, kan sebelumnya ke Mekah, pastinya ke Jeddah ya, bukan ke nenek. Ya, makanya konteks yang membedakan. Nah, ini lebih tepat juddah ya, sesuai dengan ibu tadi, juddah, bukan jaddah. Kalau jaddah itu nenek, tapi kalau juddah, jeddah. Sahih Bu Titut, Masya Allah. Coba saya ingin tanya sama ibu sekarang. Ini Bu pertanyaannya. Ya. Ini pada kata Makkah, Ya. saya ingin tanya sama ibu. Makkata, dia majrur, mansub, atau marfu, istilahnya namanya? Marfu. Marfu? Man'u ya, manfu. Iya, marfu, majrur, atau mansub. Kalau marfu itu apa sih, Bu? Doma. Marfu itu doma. Iya. Majrur itu kasroh. Mansub itu? Mansub itu fathah. Fathah itu kan secara asal ya. Nah, baik, sekarang saya tanya Makkah ini masuknya kemana? Marfu, majrur, atau mansub? Mansub. Mansub. Kenapa mansub, Bu? Karena dia terakhirnya fathah. Fathah. Jawabannya ibu salah. Ya. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Ya, jawabannya adalah majrur. Kenapa majrur, Ustaz? Kan gitu yang ditanya. Kan majrur tadi kata Ustaz kasroh. Ya, sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan Makkah di sini kita bilang majrur. Kok majrur ini ada ila? Betul nggak, Bu? Ila itu apa sih namanya? Ila? Jar, huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu tugasnya apa? Huruf jar menjadikan kata menjadi majrur. Betul, menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Berarti maka kita bilang majrur bukan mansub. Cuma yang jadi pertanyaan kan gini, Ibu. Ustaz, majrur itu kan dengan kasroh, bukan dengan fathah, gitu kan, Ibu? Nah, Ibu tinggal jawab nanti. Maka itu majrur. Iya, majrur, tapi majrurnya dengan fathah. Kenapa? Karena maka mamnu minas sorof. Begitu, Ibu. Mamnu minas sorof. Iya, dan mamnu minas sorof karena majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan fathah. Nah, itu dia jawabannya. Ya, berarti Ibu bilang maka majrur. Cuma majrurnya dengan fathah. Kenapa? Karena mamnu minas sorof. Begitu. Paham Ibu ya? Ya, paham. Jadi intinya begini saya sampaikan kepada semua umat. Tidak semua yang tandanya fathah itu berarti menunjukkan dia mansub. Begitu ya. Paham ini? Ya. Iya, tidak semua yang fathah itu berarti maksudnya mansub. Enggak. Tapi ada yang tandanya fathah justru sebagai tanda majrur. Begitu maksudnya. Paham ya? Ya. Iya, baik. Contohnya ini. Baik, lagi saya tanya. Juddah. Coba saya ulang nih pertanyaannya. Iya, juddah. Juddah ini marfu, mansub, atau majrur, Bu Titut? Majrur. Majrur. Bagus sekali. Kalau Ibu tahu dia majrur, sebabnya kenapa? Sebabnya jadikan dia majrur itu apa? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Bagus sekali. Kok majrurnya nggak dengan kasroh, Bu? Kan harusnya kasroh. Apa jawaban Ibu? Karena dia termasuk mamnu minas sorof. Nah, itu dia, Bu, jawabannya. Barakallahu fiik. Paham ya kalau ditanya begitu ya? Iya, baik. Saya ulang nih pertanyaannya nih, biar Ibu ingat. Nih, pertama pertanyaannya. Harus tahu dulu, juddah dia marfu, mansub, atau majrur? Itu yang pertama kali. Majrur. Kok Ibu tahu majrur? Taunya dari mana? Sebabnya apa menjadikan dia majrur? Karena ada huruf jar ila. Karena ada huruf jar ila. Makanya setelahnya harusnya majrur, betul. Majrur. Nah, karena majrurnya kok bukan dengan kasroh, Bu, tapi dengan fathah. Kenapa, Ibu? Apa jawabannya? Karena dia termasuk dari kata mamnu minas sorof. Masya Allah. Cukup, Ibu. Barakallahu fiik. Paham ya sampai sini ya? Paham, Ustaz. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Nah,
Cukup Bu Titut, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta yang lain. Sekarang saya ke atas, nama di atas. Bu Eti, rokam arba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu ya, nomor arba'ah. Bisa minta tolong dibacakan dengan bacaan yang baik dan benar, Bu Eti, tafadhol. Rokom arba'ah. Nah, Ukhtu Marwana Maridotun. Masya Allah, Jamil. Ukhtu Marwana. Ini salah ya tulisannya ya. Domahnya apa? Sukunnya bukan di waw tapi di ro. Ukhtu Marwana Maridotun. Sahih, Masya Allah. Bagus Bu. Terjemahkan dulu. Saudara Marwan sakit. Iya, saudaranya Marwan atau saudari ya? Saudara perempuan yang punya. Saudari perempuan. Iya. Perempuan saudarinya Marwan sakit. Iya, saudarinya Marwan sakit. Saudara perempuannya Marwan sakit. Masya Allah, Jamil. Sekarang pertanyaannya buat Bu Eti. Bu Eti. Ya. Ya, Marwan pada kalimat ini, kata Marwan pada kalimat ini, dia marfu, mansub, atau majrur? Marwan. Marwan itu kan nama orang Ustadz ya. Saya tanya dulu kedudukannya. Marfu, majrur, atau mansub? Kalau marfu kan harokat asal ya Bu, berarti nggak ada yang merubah dia. Memang asalnya marfu semuanya. Terus kalau majrur sebabnya karena ada huruf jar, zorof, atau sebagai mudhof ilaih. Kalau mansub kita belum belajar, makanya nggak ada kayaknya soal ini yang mansub. Hah? Ustadz majrur. Majrur, bagus sekali. Majrur Bu, sahih majrur. Taunya majrur dari mana Bu? Kenapa sebabnya dia majrur? Yang menjadikan dia majrur itu apa sebabnya? Karena harusnya enggak, saya tanya, majur yang menyebabkan dia majur itu apa? Yang menyebabkan majur kan ada dua. Ada huruf jar sebelumnya? Tidak ada. Enggak ada. Ada zorof? Oh, itu mudhof ya Ustaz. Nah, itu dia, mudhof ilaih namanya Bu. Bukan mudhof. Ya Ustaz. Iya, sahih jawabannya. Marwan kita bilang majur karena posisi dia dalam kalimat ini sebagai mudhof ilaih. Begitu Ibu. Paham ya? Mudhof ilaih. Makanya kita bilang majrur. Cuma pertanyaan saya ke Bu Eti, majurnya pada kata Marwan dengan apa Bu? Dengan kasrah apa dengan fathah? Kasrah harusnya. Kasrah. Iya, harusnya kasrah. Tapi ini dengan fathah Ibu ya. Kenapa kok dengan fathah Bu? Bukan dengan kasrah yang harusnya dengan kasrah? Karena dia nama bukan apa? Tunggu ya Ustaz. Ya. Pelan-pelan ya Ustaz. Ya. Karena mamnu minas sorof, Ustaz. Betul, karena mamnu minas sorof. Ibu taunya Marwan masuk mamnu minas sorof dari mana, Bu? Dia masuk kategori apa? Nama, sifat, atau yang lain? Nama ada alif dan nunnya, Ustaz. Betul, asal nama yang huruf akhirnya ada alif dan nunnya. Masya Allah. Sahih Bu Eti, barakallahu fiik. Masya Allah, bisa Ibu Hasan. Semoga dimudahkan terus ya Bu ya. Insya Allah. Amin Ustaz, tadi baru belajar lagi Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Jazakallah. Mudah-mudahan semuanya juga dimudahkan ya, insya Allah. Amin, amin. Baik, selanjutnya saya minta setelahnya Bu Eti, saya kembali lagi ke tengah sekarang. Bu Rahmi, rokom khamsah. Ya, silakan Bu Rahmi. Rokom khamsah. Ya, rokom khamsah. Nah. Rokom khamsah. Aina zauju apa ini? Tulisannya kecil. Aina zauju Khadijatu huwa fi lindanu
Lindana. Kalau Linda, Bu Linda ini. Lindani. Bukan London. Landani. Firlanda. Baik, baik. Ulang saya lagi coba bacanya, Bu. Saya ingin dengar lebih jelas. Ulang. Aina. Biar saya berikan harokat. Akhirnya Aina. Terus. Aina zauju. Zauja ya. Zauja apa zauju ya? Zauju. Nggak tahu saya. Ayo Ibu sebutkan. Ini lagi latihan nih sebelum ujian. Ayo apa? Aina zauju, zauja, zauji. Ayo. Apa kira-kira? Aina zauju. Zauju. Ibu yakin zauju? Ibu yakin zauju? Zauji ya Ustaz. Zauji. Kenapa kalau zauji? Majrur berarti. Majrurnya sebabnya apa? Kalau zauji. Kalau ragu pasti saya tanya. Hah? Mudof. Mudof dari siapa? Ya, bukan. Mudof dari siapa? Mudof dari Khadijah. Iya, kalau mudof itu dia harokat akhirnya nggak kasroh, Bu. Secara asal mudof itu domah. Yang kasroh itu mudof ilai. Mudof ilai. Berarti zauju. Ya betul dia mudof. Berarti tetap ju, Ibu. Karena nggak ada yang menyebabkan dia jadi majrur. Ya, nggak ada yang menyebabkan dia jadi majrur. Aina bukan huruf jar. Aina bukan zorof. Ya, kemudian Aina bukan sebagai mudof, zaujunya jadi mudof ilai. Berarti karena dia bukan mudof ilai dan dia tidak ada huruf jar sebelumnya, maka asalnya domah, Bu. Bilangnya zauju begitu. Paham ya? Oh iya. Terus. Iya, Aina zauju Khadijah. Khadijatu. Baik, kalau Ibu baca Khadijatu berarti jawaban Ibu kurang tepat atau salah. Harusnya Khadijati. Khadijati juga salah. Tinggal sisa satu. Khadijata. Iya. Nggak sisa satu lagi soalnya. Nggak ada lagi yang benar. Khadijatu salah. Khadijati salah berarti Khadijata. Kalau Khadijata benar. Cuma saya ingin tanya sebabnya. Berarti Ibu belum paham nih. Khadijata kenapa dia fathah? Iya. Karena nama perempuan. Iya. Kita bilang dulu gini. Kita bilang dulu. Majrur. Iya majrur, betul. Karena dia majrur. Sebab dia majrur apa? Yang menyebabkan dia majrur apa? Karena nama perempuan. Bukan, yang menyebabkan dia majrur. Yang menyebabkan kata benda itu jadi majrur itu apa? Coba saya tanya secara umum deh kepada Bu Rahmi. Ibu Rahmi tahu apa yang menyebabkan kata benda yang asalnya marfu menjadi majrur? Ayo nih, soalnya. Saya tulis di sini ya. Biar buat catatan Ibu, nanti biar terus diingat, jangan sampai lupa. Buat semuanya. Yes. Apa yang menyebabkan isim marfu, isim kan asalnya marfu, ini semua isim marfu, menjadi majrur? Ayo, apa jawabannya? 1, ada 2. Karena ada huruf jar. Bagus, karena ada huruf jar. Hasan, karena ada huruf jar. Atau zorof. Atau zorof, bagus sekali. Atau boleh Ibu buat 2 karena ada huruf jar. Kedua, karena ada zorof. Boleh, nggak apa-apa jadi seperti itu. Karena ada zorof. Baik. Yang ketiga. Mudof ilai. Mudof ilai. Masya Allah. Boleh nambahin lagi yang 4? Naat. Itu Masya Allah bisa Ibu. Naat. Hasan bagus Bu. Naat yang mensifati majrur sebelumnya. Iya tuh dia yang mensifati majrur sebelumnya. Nah ini jangan sampai lupa nih yang majrur sebelumnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, perhatikan Ibu. Nih pertanyaan saya, ini catat ya buat teman semua, biar nggak lupa nih. Kasih catatan di sini. Baik, pertanyaan saya adalah, pertanyaan saya ke Ibu. Nih Khadijah yang Ibu baca tadi, Khadijah marfu, majrur atau mansub? Khadijah itu majrur.
Iya, Ibu bilang majrur, itu jawabannya. Sekarang saya tanya, yang menyebabkan dia majrur apa? Yang menyebabkan dia majrur itu apa? Karena mudhof ilaih. Nah, ini dia sebab ketiga, karena mudhof ilaih. Hasan. Iya. Karena dia mudhof ilaih, makanya Khadijah kita bilang majrur. Tinggal Ibu tentukan nih, kalau majrur kan dengan kasrah kan atau dengan fathah. Nah, di sini bacanya Iya. apa Khadijah? Khadijah. Khadijata. Tinggal Ibu jawab Khadijata fathah. Kenapa kok Ibu tentukan majurnya pada kata Khadijah dengan fathah bukan dengan kasrah? Bukannya majur itu dengan kasrah. Tapi kok Ibu sebutkan dengan fathah? Apa jawabannya? Baru terakhir tuh jawabannya. Karena Khadijah Nama orang. Mamnu minasorof. Iya, itu jawabannya. Ibu bilang Khadijah dia majrur. Kenapa majrur? Karena sebabnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Terus tanda majurnya apa? Ibu bilang tanda majurnya fathah, bukan kasrah. Kenapa kok fathah? Karena dia mamnu minas shorof. Gitu jawabannya. Iya. Karena kalau bukan mamnu minas shorof berarti majurnya kasrah. Begitu Ibu. Paham? Iya. Tinggal pertanyaan saya yang terakhir. Khadijah, Ibu tahunya Khadijah dia mamnu minas shorof dari mana? Nah, itu tuh. Ya, itu tadi kan dari mudhof ilaih. Tahunya Khadijah termasuk dari kelompok mamnu minas shorof dari mana? Nama perempuan. Nah, itu jawabannya. Karena dia nama perempuan. Makanya Ibu bilang dia mamnu minas shorof. Bisa dipahami ya, Bu ya? Satu lagi ya. Ya, nih satu lagi masih jawab soalnya nih. Huwa fi London. Apa tadi? Belum selesai. Huwa fi Landa. Filandana. Filandana. Nah, itu baru sahih. Tadi baca Landani. Salah ya kalau Landani. Yang betul Landana. Betul Landana ini salah. Baik, pertanyaannya lagi. Landana, ayo saya tanya nih. Marfu, majrur atau mansub? Belum. Marfu. Apa? Majrur. Majrur, Hasan, majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Ibu taunya dia majrur, apa yang menyebabkannya? Ada jar, huruf jar. Ada huruf jarnya. Berarti dia masuk pada sebab pertama. Karena ada huruf jar. Nah, sekarang pertanyaannya. Landan majurnya dengan apa? Kasrah atau fathah? Fathah. Fathah. Maka Ibu bilang filandana. Kenapa kok pakai fathah, Bu? Kan harusnya majur pakai kasrah. Apa jawaban Ibu? Karena mamnu minas shorof. Itu jawabannya. Karena landan mamnu minas shorof, Ustadz. Hasan, mamnu minas shorof. Taunya dia mamnu minas shorof dari mana? Karena apa ya tadi tuh? Termasuk nama kota. Iya, nama ajam ya, Bu. Landan. Ya, nama kota yang ajam kan dia bukan dari Arab. Atau boleh nama kota, betul. Nama kota aja nggak apa-apa bilang karena nama kota, nama negara itu semuanya dimasukkan kepada isim muannas. Iya, barakallahu fiik Bu Rahmi. Ya, nanti saya beri soal lagi, Bu. Siap-siap ya. Ganti dulu yang lain ya. Iya, insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik Bu Rahmi. Semoga dimudahkan terus Ibu, insyaallah. Amin ya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta saya pindah ke bawah Bu Yuli. Bu Yuli, Mustaidah siap ya, Ibu? Siap ya? Bismillah. Iya, yang ini sudah dicatat ya semuanya ya. Ini maaf coret-coret, saya akan pindah ke nomor 6. Rokam sitah. Tadi belum diterjemahkan ya sama Bu Rahmi. Maaf saya lupa Bu Rahmi. Sebentar dulu ya, Bu. Belum terjemahkan ya. Aina zaujatu Khadijah wa filandana. Apa artinya, Bu? Di mana suaminya Khadijah, dia di London. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Sahih, Bu. Di mana suaminya Khadijah, dia di London. Ahsanti Bu Rahmi, barakallahu fiik. Baik, Bu Yuli. Ya, Bu Yuli sekarang kita masuk ke nomor 6. Nah, Ustaz. Itu aja. Kebuka tadi soalnya. 6. Saya akan hapus dulu gambarnya. Ya, silakan. Rokam sitah. Nah. Saya rotu Hamidin jadi datun.
Pelan-pelan ya. Puasa. Saya akan tulis harokatnya. Sayyaratu hamidin. Jadidatun. Jadidatun. Masya Allah. Bagus Bu, benar. Tidak ada yang salah. Dilanjut lagi. Wasairatun. Wasayyaratu. Bagus. Ibrahima. Aduh, ini kita lihat lagi. Qadimatun. Ibrahima. Masya Allah. Matun. Qadimatun. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Yuli. Ahsan. Bagus ini Bu jawabannya. Ahsan. Coba dibaca sekali lagi secara cepat. Silakan. Sayaratu hamidin. Jadidatun. Wasairatun. Jadidatun atau jadidatu? Maaf, ulang lagi. Jadidatun. Tun, ya betul. Ulang lagi. Tadi saya dengarnya tuh tadi nggak bertanwin. Ulang kembali. Sayyaratu hamidin jadidatun. Silakan. Hamidin jadidatun. Wasairatun. Ibrahima qadimatun. Sayyarotun atau sayyaratu tadi yang ininya. Wasayyaratu. Aduh kok tadi saya dengarnya kayak tanwin ya. Sayyaratu. Apa? Sayyaratu. Tun atau tun? Tuh. Oh iya benar, tidak bertanwin. Tuh. Iya, ulang lagi. Sekali lagi Bu, maaf. Dari sayyaratu hamidin. Sayyaratu hamidin jadidatun wasairatun Ibrahima qadimatun. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Sahih, bagus sekali. Terjemahkan dulu sebelum saya berikan pertanyaan ke Ibu. Tafadhol. Sayyaratu hamidin jadidatun wasayyaratu Ibrahima qadimatun. Silakan terjemahkan. Mobilnya Hamid adalah mobil baru. Iya. Dan mobilnya Ibrahim adalah mobil lama. Iya, betul sekali. Atau boleh kita terjemahkan, mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Sahih Bu, barakallahu fiik. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, soal yang pertama adalah, Ibu, sayyarah kan nggak ada alif lamnya. Kenapa domahnya nggak bertanwin, Bu? Kan harusnya kalau nggak ada alif lam, isim itu bertanwin. Apa jawaban Ibu? Karena mim nominal salof. Saya kan perempuan. Mobil itu kan maksudnya ke perempuan. Apa? Saya mudhof Ustaz. Ahsan jawabannya, karena sayyarah sebagai mudhof. Mudhof nggak boleh bertanwin. Masya Allah, jamil. Pertanyaan selanjutnya, kata hamidin, kenapa Ibu berikan dia kasroh? Dia kedudukannya marfu, majrur, atau mansub? Bentar ya Ustaz. Apa ya? Marfu, majrur, atau mansub? Ayo. Apa ya? Marfu, hamidin, mansub, atau majrur? Kita belum belajar mansub nih. Kalau mansub baru yang kam doang. Pasti mansub tuh nggak ada kam, udah kita lewati aja. Tinggal dua aja jawabannya, marfu atau majrur. Itu aja. Ini kalau udah mansub, tambah lagi nih umahat nih, harus tahu nanti sebabnya apa yang jadikannya mansub. Sebelum ada mansub nih, makanya nanti ujiannya kita marfu sama majrur. Pertanyaannya hanya dua. Hamidin, marfu atau majrur? Ayo. Marfu. Kalau marfu jawabannya salah. Majrur ya? Majrur, sahih. Jawabannya majrur, sahih. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan dia majrur, Bu? Karena sebagai, karena apa ya? Tadi malam belajar lupa Ustaz. Apa? Kenapa majrur? Karena dia mudhof ilaih. Tadi Ibu sudah sebutkan nih, sayyarah mudhof Ustaz. Betul, berarti Hamid mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan yang menyebabkan isim jadi majrur, ya kan Bu? Iya Ustaz. Ya, maka Ibu bilang Hamidun, dia majrur Ustaz karena mudhof ilaih. Terus tanda majrurnya apa Bu? Tanda majrurnya? Ini kelihatan. Apa tuh tanda? Kenapa Ustaz? Tanda majrurnya apa tanda majrurnya pada kata Hamid? Kelihatan nih. Kasroh. Iya, kasroh. Udah kasroh. Kalau tanda majrurnya Ibu bilang kasroh, udah nggak ada pertanyaan. Kenapa nggak ada pertanyaan Ustaz?
Karena tanda majrur memang kasrah. Ya kan? Iya, Iya, Ustaz. kecuali kalau ibu bilang majrur fathah. Hah, kok fathah? Baru saya tanya, kenapa fathah? Kan majrur itu harusnya kasrah. Tapi kalau ibu bilang majrurnya kasrah, makanya isinya fathah. Apa kasrah? Ya udah ibu bilang kasrah yang memang asalnya isinya itu kasrah. Tidak salah, benar. Nah, sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahim. Pertanyaan selanjutnya ke Ibu, Ibrahim, yang pertanyaan saya, pada kalimat ini marfu, mansub atau majrur? Ya. Majrur, Ustaz. Majrur, ahsan. Kenapa dia majrur? Ibu taunya sebabnya apa yang menyebabkan dia majrur? Karena mudhof ilaihi. Karena mudhofun ilaihi, ahsan. Karena dia mudhof ilaihi. Kok majrurnya dengan fathah, Bu? Kan harusnya dengan kasrah. Tadi Hamidin majrurnya dengan kasrah. Kenapa ini dengan fathah? Apa Karena kan jawabannya? masuk ma'mum minas shorof. Iya, karena dia mamnu minas shorof. Yang menyebabkan dia mamnu minas shorof masuk kelompok apa? Masuk ke kelompok mudhof ilaihi. Iya, karena dia nama ajam ya, makanya mamnu minas shorof. Ya, barakallahu fiik Bu Yuli, ahsanti, barakallahu fiik. Cukup Bu Yuli. Nah, Alhamdulillah. iya. Baik. Rokam sabah nomor 7 selanjutnya. Saya pindah ke atas, silakan rokam sabah Bu Amsi. Bu Amsi. Ya Ustaz. Iya, tafadhali Bu Amsi rokam sabah nomor 7. Raqam 7. Nah, Baik. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamatu saghirun. iya, pelan-pelan. Usamata. Pelan-pelan. Baitu Khalidin, tadi ada yang salah sedikit. Baitu Khalidin. Baitu Khalidin kabirun. Bentar ya, saya tulis dulu pelan-pelan Ibu ya. Sebentar Ibu, bentar ya, pelan-pelan biar yang lain bisa nyimak. Kabirun, wabai itu terus wabai itu Usama. Baitu Usamata saghirun. Tadi Usamatu atau Usamata? Tak. Usamata, jadi Usamata saghirun. Baik, silakan dibaca secara cepat. Ulang lagi sekali lagi bacanya. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Masya Allah, Jamil. Ahsan, terjemahkan. Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Jamil, rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Masya Allah, ahsan. Pertanyaannya, baitu nggak ada alif lam, kenapa nggak bertanwin? Karena sebagai mudhof. Karena sebagai mudhof. Ahsan. Kata Khalid, marfu, majrur atau mansub? Mansub. Majrur. Iya, Karena salah. mudhofun ilaih. Iya, majrur karena mudhof ilaihi. Tanda majrurnya dengan ini ya, kasrah ya. Asroh. Jamil. Kemudian Usamah, majrur, marfu atau mansub? Majrurnya dengan fathah karena aja nama-nama laki-laki yang pakai tak marbutoh termasuk mamnu minas shorf. Masya Allah, cukup lengkap sudah jawabannya. Iya, barakallahu fiik Bu. Ahsan, berarti Bu paham. Barakallahu fiik Bu Amsi, cukup ya. Ahsanti, Masya Allah. Baik, selanjutnya Rokom Samania nomor 8. Bu ketutup. Ya, silakan nomor 8 Bu Lili Samania. Cukup Bu Amsi, ditutup mic-nya. Ya. Samania, silakan. Samania. Nah. Aina dhahaba abuka ya Laila? Jamil. Dhahaba ila Baghdad. Jamil, Masya Allah. Aina zahaba, saya pelan-pelan tulisnya ya. Abuka ya Laila. Zahaba ila Baghdad. Baghdad. Ini kurang alif ya. Baghdad, harusnya ada alifnya. Baghdad. Nah, Masya Allah, Jamil. Ahsan, terjemahkan Ibu. Bagus sekali jawabannya. Ustadz Alfon, Ustadz Abuka apa Abuki ya Ustadz? Oh iya, betul. Masya Allah, Bu Eti. Sahih, Abuki. Ulang lagi, Bu Lili. Dikoreksi tau Bu Eti. Aina. Nah, Ustadz.
Ya. Aina dhahaba abuki ya Laila? Masya Allah, jamil. Dhahaba ila Baghdada. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Terjemahkan dulu, Bu. Dhahaba. Kemana perginya ayahmu wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Jamil. Kemana ayahmu pergi wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Baik, soalnya Bu. Ini soalnya nggak banyak nih. Soalnya dikit nih. Baik, saya soalnya pertama. Tadi yang dijawab sama Bu Eti. Kenapa diganti jadi abuki? Bukan abuka. Domir Ustadz. Domir. Kenapa nggak Kak? Abuka untuk laki-laki, ki untuk perempuan, Ustadz. Asan, karena ya Laila perempuan. Asan, karena lawan bicaranya Laila, berarti domir ini ditujukan untuk perempuan, pakainya ki. Sahih. Barakallahu fiik. Baik, lanjutannya. Kalau zahaba saya nggak tanya, karena ini fiil memang begini tandanya. Harokatnya kita belum belajar ya. Zahaba memang tandanya fathah. Baik, ila Baghdad. Baghdada, tadi baca dengan Baghdada. Dia marfu, mansub atau majrur, Bu? Majrur, Ustaz. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Ada huruf jarnya. Ada huruf jar ila. Asanti, barakallahu fiik. Tanda majrurnya dengan apa, Baghdad? Dengan fathah, Ustaz. Dengan fathah. Kenapa, Bu, dengan fathah? Kan asalnya majrur itu kasroh. Kok pakai fathah? Karena nama kota, Ustaz, termasuk dari kelompok mamnu minas shorof. Asal, karena dia nama kota termasuk dari mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof, tanda majrurnya dengan fathah. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Lili. Asan, cukup. Barakallahu, Ustaz. Iya, saya berikan lanjutnya Bu Rini, rokam tis'ah. Rokam tis'ah. Nah. Fi Istanbul masajidu katsirotun. Jamil, Masya Allah. Fi Istanbul masajidu katsirotun. Jamil. Fi Istanbul masajidu katsirotun. Masya Allah. Hasan. Baik, soalnya. Yang pertama. Lumayan nih, ada banyak soalnya. Soal yang pertama. Istanbul marfu, majrur atau mansub? Majrur. Ibu taunya majrur, apa yang menyebabkan dia majrur? Sebelumnya ada huruf jar. Bagus, sebelumnya ada huruf jar fi. Majrurnya kok dengan majrurnya dengan apa di sini? Kasrah atau fathah? Fathah. Fathah. Kok dengan fathah? Harusnya dengan kasrah. Kenapa, Bu? Istanbul termasuk mamnu minas shorof. Termasuk mamnu minas shorof. Barakallahu fiik. Ahsan. Kemudian soal selanjutnya, masajidu. Masajid itu kan dia tidak ada alif lamnya, Bu. Kenapa nggak bertanwin? Masajidu. Harusnya kan masajidun. Jamak tidak berakal ini. Kenapa, Ustaz, pertanyaannya? Masajidu kan nggak ada alif lamnya. Bukannya kalau isim nggak ada alif lamnya nggak bertanwin. Ini kok nggak bertanwin? Kenapa? Masajidu termasuk, ini ada alif jamak yang tidak berakal setelah huruf alif ada 3 huruf ya ini. Iya, atau mudahnya gampangnya tadi bilang aja ya, masajid sebagai mamnu minas shorof, Ustaz. Kan mamnu minas shorof nggak boleh bertanwin. Betul. Karena setelah alif lebih dari 3 huruf. Betul, Ibu Ahsan, barakallahu fiik. Tanya selanjutnya, Ibu tahu kasirotun dalam kalimat ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa dia kedudukannya dalam kalimat ini? Sebagai mudhof ilaih, sebagai mudhof, sebagai na'at, sebagai mubtada, atau sebagai khobar? Jawabannya dia sebagai Naat. Sebagai kata sifat dia naat sifat. Mensifati dari kata masajid. Ahsan. Kenapa sifatnya pakainya mu'annas? Kan masajidnya jamak. Kok nggak kasiruna tapi kasirotun? Jamak tidak berakal. Iya, karena jamak tidak berakal makanya sifatnya betul digunakan dengan bentuk isim mu'annas mufrad. Masya Allah. Cukup, Ibu. Barakallahu fiik Bu Rini. Ahsanti. Cukup. Ya, selanjutnya
Ya, cukup Bu Rini. Saya berikan yang lain. Sekarang, ya, Raqam 10. Sekarang nomor 10. Raqam 10. Kita turun ke bawah, paling bawah, belakang bawah. Namanya Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Raqam 10. Nah, Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Fadal Bu Yuni. Raqam 10. Nah, Indi khamsata mafatihu. ulang lagi Bu. Indi khamsata mafatihu. Baik, ini khamsata mafatihu. Begitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Iya, jawaban Ibu salah. Salah ya, Ustaz. Salah. Dan jadi pertanyaan saya, khamsata, kenapa Ibu patahkan? Apa yang menyebabkan Ibu mematahkan kata khamsah? Langsung aja begitu. Oh iya, dia tidak termasuk ya Ustaz. Nggak ada angka di sini. Khamsatu berarti Ustaz. Apa? Khamsatu ya Ustaz. Nah, saya tanya dulu tadi, kenapa tadi Ibu menpatahkan? Apa yang menyebabkan Ibu menpatahkannya? Tadinya saya kira mamnu minas shorof Ustaz. Setelah lihat ininya tanda-tandanya tidak termasuk. Baik, itu yang pertama, dia bukan mamnu minas shorof. Berarti kalau tidak masuk minas shorof dibacanya apa? Khamsati dong. Khamsatu. Khamsatu. Baik, berarti domah ya? Khamsatu. Domah Ustaz. Iya. Kenapa enggak khamsati aja? Pakainya khamsatu. Nggak pernah dengar sih Ustaz khamsati. Nggak pernah dengar khamsati. Waduh, masa bener nggak pernah dengar? Kalau berarti nanti saya buat soal pakai yang ada khamsatinya kasroh deh. Mungkin nggak kalau begini, Bu? Mungkin nggak kalau begini? Ya. Apa? Mungkin nggak ya? Ada kalimat begini. Misalnya, fi khamsati masajid. Mungkin nggak? Di dalam 5 masjid. Misalnya. Iya Ustaz, ada fi. Ada Ini fi, betul. Makanya jadi kasroh. Nah, ini betul Ibu jawabannya khamsatu karena nggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Nggak ada huruf jar. Begitu kan Ibu ya? Kalau ini khamsati bisa kasroh karena ada fi-nya. Jadi Ibu betul tadi jawabannya khamsatu karena nggak ada yang menyebabkan dia kasroh Ustaz. Itu jawabannya. Ya. Hasan. Kemudian, mafatihu itu juga salah, Bu. Ibu tahu salahnya kenapa mafatihu salah? Mafatihu. Kalau Ibu jawab mafatihu, salah. Fatihah ya Ustaz ya? Salah. Ibu tahu kedudukan mafatihu di sini? Majrur, marfu, atau mansub? Mafatihu. Khamsa. Tadi kan khamsatu, mafatihu. Mafatihah. Marfu, mansub, majrur. Ayo, Ibu teliti dulu ke majrur. Teliti dulu ke majrur. Majrur. Ibu teliti dulu ke majrur. Pertama lihat ada huruf jar nggak? Nggak ada. Di indi. Indi, kalau indi dia kan zorof sudah masuk ke ya ya. Jadi ini udah sendiri, ini nggak akan mungkin berkaitan dengan setelahnya. Karena indinya, zorofnya sudah bergabung dengan domir. Jadi nggak akan mempengaruhi setelahnya. Indi, itu. Khamsatu mafati. Yang saya bertanya adalah, lihat mafati, Ibu lihat dulu. Ada nggak ya yang menyebabkan dia majrur? Pertama, ada huruf jar nggak? Sebelumnya, mafati. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Ada zorof sebelumnya? Zorof nggak ada juga. Nggak ada. Baik, berarti kan bukan majrur ya. Yang ketiga, mudhof ilaih nggak? Khamsatu mafati. Mudhof ilaih Ustaz. Nah, itu dia Ibu. Hati-hati. Ingat, kaidah adat ma'dud. 3 sampai dengan angka 10. Kaidahnya mudhof ilaih. Angkanya dulu, baru setelahnya ma'dudnya yang wajib dijamakkan. Berarti mafati Ibu bilang mudhof ilaih. Berarti kalau mudhof ilaih itu majrur atau marfu sih, Bu? Mudhof ilaih itu? Kalau mudhof ilaih majrur atau marfu sih, Bu? Marfu, Ustaz. Marfu. Salah kalau marfu. Majrur. Maaf. Majrur. Iya, mudhof ilaih itu majrur. Kalau mudhof ilaih majrur berarti mafati Ibu bilang majrur. Tinggal Ibu tentukan nih. Majurnya pakai kasroh atau pakai fathah?
Kalau doma nggak mungkin karena majrur nggak ada yang doma. Selamanya sampai kiamat nggak ada tanda majrur doma. Ya. Pakai fathah. Berarti tinggal Ustaz. ditentukan nih kasroh atau fathah karena dia majrur sudah ketahuan. Ayo. Fathah Ustaz. Fathah. Baru ibu bilang hamsatu mafatihah. Kenapa ibu tentukan majrurnya fathah bukan kasroh? Apa sebabnya? Karena termasuk mamnu minas shorof. Ya itu dia karena termasuk dari mamnu minas shorof. Taunya dia mamnu minas shorof dari mana? Setelah alif huruf ketiga alif ya Ustaz ya. Iya setelah Tiga alif huruf. lebih dari Setelah berapa? Satu huruf. Lebih dari 3. Iya dari satu huruf. Setelah alif lebih dari satu huruf. Makanya dia masuk mamnu minas shorof. Jadi yang benar itu bacanya indi khamsatu mafatihah. Begitu ya Bu ya. Silakan Ibu diulang lagi bacanya. Yuk. Indi khamsatu mafatihah. Nah itu dia. Indi khamsatu mafatihah. Nah terjemahkan. Saya memiliki 5 kunci. Iya, itu dia jawabannya Ibu. Saya memiliki 5 kunci. Barakallahu fiik, Masya Allah. Cukup Bu Rini ya. Bu Rini lagi Bu Yuni Hasan. Barakallahu fiik. Jazakallahu wa fiik barakallahu Ustaz. Iya, baik. Selanjutnya saya minta soal berikutnya. Banyak nih soalnya. Nah, kayaknya nggak cukup ya hari ini selesai nih. Qadarullah. Karena kita sama-sama jawabnya secara perlahan ya biar betul-betul paham tentang pembahasan ini. Baik, selanjutnya Rokom Ahada Asyar nomor 11. Silakan. Tinggal 5 menit lagi waktu kita. Rokom Ahada Asyar nomor 11. Bu Sukmawati. Bu Sukma. Ahlan wa sahlan. Ya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Rokom Ahada Asyar nomor 11. Rokom Ahada Asyar. Nah. Al-Ka'batu fi Makkah. Al-Ka'batu fi Makkah. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah nih Bu. Pendek ya Bu ya soalnya. Iya, apa artinya Al-Ka'batu fi Makkah? Ayo. Ka'bah di Mekah. Ka'bah di Mekah. Soalnya cuma satu nih Bu. Karena pendek soalnya. Ya, nih soalnya Makkah. Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Ada huruf jarfi. Ada huruf jarfi. Bagus sekali. Kok majrurnya dengan fathah bukan dengan kasroh? Kenapa sebabnya? Karena mamnu minas shorof. Iya, jadi majrurnya dengan fathah. Masya Allah. Karena mamnu minas shorof majrur dengan fathah. Cukup Ibu. Barakallahu fiik. Soalnya itu aja Bu. Pendek nih. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik Bu Sukma. Waktu ke barakallahu. Iya. Silakan. Rokom Isna Asyar nomor 12 Bu Linda. Linda mana? Isna Asyar 12 Linda Siregar. Bu Linda Siregar. Oh. Nah. Hadir. Bismillah. Rokom Isna Asyar. Nah. Fi hadza syari'i salah satu masajidan. Masya Allah. Fi hadza syari'i. Masya Allah. Aduh lah. Lihat lagi. Fi hadza syari'i. Hasan. Syari'i. Salah satu. Bertanwin nggak tuhnya? Enggak. Salah satu tidak bertanwin. Dia mudhof. Iya. Waduh. Sudah dijawab duluan. Belum saya tanya. Ya masa aja. Hasan. Baik. Soalnya. Yang pertama. Soal awal. Buat Bu Linda. Fi hadza syari'i. Syari'i. Majrur, marfu atau mansub? Majrur, fi syari'i ada i kan? Fi ada majrurnya pakai huruf jar. Iya betul dia majrur ya, makanya pakai kasroh. Betul lihat sini, majrur kasroh. Baik yang menyebabkan dia majrur apa Bu? Kok Ibu bisa jadikan dia majrur? Karena apa sebabnya? Karena dia pakai ini huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi-nya ya kan, fi-nya kan masuk hada. Dia tidak masalah ada hazanya karena fi syari di jalan ini gitu karena dia kan mudhof ilaih ke fi haza. Bukan mudhof ilaih bukan. Ayo apa yuk?
Momen. Ayo, Dia ke Pak. Fisyari. Iya, syarinya Ya. kenapa kok ikut kasroh? Kan pi-nya masuk ke haza, kan ke haza. Haza, tapi kan kok haza nggak jadi hadi? Ini karena mabni ya umahat yang disampaikan mabni itu kalau dia tetap nggak berubah ya, dia mabni. Makanya hazanya Ya, tetap begitu. Saya tulis dulu bentar. Isim isyarah. Isim isyarah kan mabni. Makanya haza tetap begitu sampai kiamat umat nggak akan dapatkan haza jadi hadi atau hadu sampai kiamat nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang saya tanya syari'nya Ibu. Syari' yang menyebabkan dia kasroh apa? Kok Ibu dia kasroh? Tapi tadi udah pakai fi, pakai huruf jar. Syari'i. Karena dia kan huruf yang ya jawabannya bertanding. Iya barakallahu. Iya Hasan jawabannya karena dia sebagai badal Bu Linda ya. Ya barakallahu. Badal itu mengikuti kedudukan sebelumnya begitu ya. Oh iya. Jadi badal. Alif lam yang karena dia badal kan. Iya, karena badal taunya dari mana sih? Ada isim isyarah, setelahnya ada apanya? Alif lam. Ada alif lam sesudah isim isyarah. Betul. Nih contoh Ibu, saya berikan contoh ke Ibu ya. Nih Bu, kalau ini saya tulis begini Bu Linda, buat semuanya juga. Coba. Nih Bu, kalau ini kan syari badal ya Bu ya, pada kalimat yang saya buat nih. Hada syari kabir. Ya, benar nggak badal nggak di sini Bu ya? Iya. Badal ya, syari badal. Karena ada. Baik, sekarang saya bacanya hada syari'u atau syari'i, Bu? Hada syari'i. Yang ini nih, yang saya tulis hada syari'i atau hada syari'u kira-kira? Hada syari'u. Hada syari'u. Hada syari'u. Jawabannya hada syari'u kabirun, betul. Domah. Kenapa? Karena hadanya domah. Cuma nggak kelihatan karena begini hada. Makanya u-nya domah. Karena badalnya ngikutin hada. Nah, sekarang syari'inya kasroh kenapa? Badal. Badal dari siapa? Hada. Hadanya kemasukan fi kasroh cuma nggak kelihatan. Makanya syari'inya dia jadi kasroh. Karena seharusnya hadanya kasroh. Begitu Ibu ya? Badal. Baik, Bu Linda. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Linda. Lagi Bu, soalnya Bu. Salah satu. Kenapa nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lamnya salasanya. Iya, Ustaz. Hah? Masajidu itu taksir muntahal jumu, jamak taksir. Ini soalnya bisa dengarkan dulu soalnya. Salah satu kan nggak ada alif lamnya ya Bu ya. Kalau nggak ada alif lamnya bukannya nggak bertanwin. Bukannya bertanwin. Ini kan nggak bertanwin. Emang salah sama nominas sorof. Satu. Dia kan ada Ustaz, ada maklum. Iya, karena salasa sebagai adat mudhof ya dalam keadaan mudhof. Ya, barakallahu fiik Bu Linda. Ini Bu salah terakhirnya, yuk masajid. Ya, masajid. Masajid dia marfu, majrur atau mansub Bu? Masajidah karena dia majrurnya dengan fathah. Iya. Majrur. Kan dia salah satu masajidah itu mudhof ilaih. Iya, itu dia jawabannya mudhof ilaih. Betul, majrurnya dengan fathah karena mamnu minas sharaf. Sahih Bu Linda. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang saya tanya Ustaz, masajidah itu? Silakan. Tanyaannya kenapa masajidah itu? Kenapa masajidah itu? Apakah termasuk kelompok muntahal jumu jamak taksir? Benar, muntahal jumu. Setiap kata bentuk jamak yang setelah alif lebih dari satu huruf berarti dia masuk ke muntahal jumu. Yang saya tanya itu jamak taksir, bilangnya jamak taksir ya Ustaz? Iya, jamak taksir, betul. Jamak taksir. Taksir muntahal jumu gitu. Dia jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dibagi lagi, ada yang muntahal jumu, ada yang enggak, begitu Ibu. Betul Ibu, sahih. Nah, ini jamak taksir yang muntahal jumu. Paham Ibu? Lebih dari satu ya, udah ada alif lebih dari satu huruf ya Ustaz. Itu dia, setelah alif lebih dari satu huruf. Nah, makanya dia jamaknya jamak taksir, betul. Bukan mudzakkar salim, bukan muannas salim. Cuma jamak taksirnya masuk muntahal jumu karena setelah alif lebih dari satu huruf. Begitu Bu Linda.
Iya, jazakallah ya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ahsan. Terjemahnya apa tadi? Fi hadza syari'i salah satu masajidah, Bu Linda. Di jalan ini ada 3 masjid. Iya, Masjid. Ahsan, barakallahu fiik. Di jalan ini ada 3 masjid. Cukup, Bu Linda. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, wajazakallah ya. Baik, raqam salah satu asyar nomor 13. Tafadhali raqam salah satu asyar nomor 13 Bu Nawang. Panjang nih, lumayan. Ibu kebagian panjang. Alhamdulillah, Bu. Ya, silakan. Berarti soalnya panjang juga. Silakan. Ada tobibu ismuhu Williamu. Ya. Wahuwa min Landana. Amin. Wadalika ismuhu Luisu wahuwa min Barisa. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup, masya Allah, mumtaz. Hada tabibu ismuhu Williamu wa huwa min Landana wa dzalika ismuhu Luisu wa huwa min Barisa. Masya Allah, Ibu. Ahsan, terjemahkan. Pelajar ini namanya William. Ya. Dan dia dari London. Ya. Dan itu maaf, dokter ini namanya William. Ya. Dan dia berasal dari London. Ya. Dan itu namanya Louis dan dia dari Paris. Jamil, dokter ini namanya William dan dia dari London, dan itu ismuhu Louis, namanya Louis dan dia dari Paris. Ahsan, masya Allah, Bu Nawang. Soalnya hadza tabibu ismuhu Williamu. Baik, Williamu. Kenapa nggak bertanwin, William? Karena mamnu minas sorof, Ustaz. Karena mamnu minas sorof. Barakallahu fiik. Landan, marfu, majrur atau mansub? Mansub. Dia majrur dengan mansub, Ustaz. Majrur dengan fathah. Majrur dengan mansub. Nggak bisa dua-duanya, satu aja. Majrur atau mansub. Bilangnya majrur. Nah, satu aja. Majrur sebabnya min. Cuma majurnya dengan apa? Dengan fathah. Dengan fathah. Sahih. Majurnya dengan fathah. Kenapa majur dengan fathah? Karena termasuk isim mamnu minas sorof. Karena termasuk dari isim mamnu minas sorof. Jamil. Luisu. Kenapa nggak bertanwin, Luis? Nama aja, Ustaz. Nama aja. Bagus sekali. Barisa. Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Sebabnya? Karena ada apa? Karena ada min, Ustaz. Iya, karena ada min. Jamil. Tanda majrurnya dengan fathah. Kenapa? Bukan dengan kasroh. Karena mamnu minas sorof, nama kota. Karena mamnu minas sorof. Barakallahu fiik. Cukup, Ibu. Ahsanti, barakallahu fiik. Jamil. Ahsan. Nah, selanjutnya raqam 14 nomor 14. Silakan. Aduh, tadi kebuka ya sedikit. Labas, nanti ada pertanyaannya. Silakan Ummu Basmah nomor 14. Sayyarati launuha akhdar. Jamil. Sayyarati launuha akhdar. Apa nih akhdor? Akhdori. Nggak boleh diberhentikan. Akdoru, Ustaz. Hah? Akhdoru. Bagus sekali, domah. Karena nggak menyebabkan dia jadi majrur, Ibu ya. Asad, akhdoru, domah. Cuma domahnya kenapa nggak bertanwin, Bu? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Salah tuh. Bukan ya? Mudhaf ilaih mah jadi kasroh, majrur. Bukan. Udah benar ini ahdor. Iya. Cuma kenapa dia nggak bertanwin? Saya tuh dari tadi nyari artinya belum nemu, Ustaz, makanya masih agak bingung. Akhdor hijau. Itu apa ya, Ustaz? Akhdor itu hijau. Oh, warna. Mamnu minas sorof berarti, Ustaz. Iya, karena mamnu minas sorof, karena dia kata sifat akhdor. Ini kata sifat nih, udah ada akhdor. Dia warna, Ibu ya. Warna kata sifat, polanya af'alu. Berarti mamnu minas sorof, makanya nggak bertanwin. Akhdoru walaupun nggak ada alif lamnya. Sayyarati launuha akhdor. Coba dibaca kembali, Bu Ummu Basmah, ulang lagi. Sayyarati launuha akhdaru. Nah, terjemahkan. Mobil ini warnanya
Mobil ini salah, bukan Hijau. mobil ini. Kalau mobil ini salah, bukan mobil ini. Mobil saya, Afwan. Mobil Iya. saya Nah. warnanya hijau. Nah, itu dia Ibu, mobil saya warnanya hijau. Ini bukan mobil ini, tapi mobil saya. Karena ada ya-nya Bu ya. Ya mati di sini mobil saya. Ya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Cukup Ibu, Ahsan. Akhdaru, jangan lupa Ibu, ini dia bukan mudhof ilaih, bukan. Warna ya. Nah, mamnu minas sharaf, makanya dia dhammah. Ya, bukan dengan fathah. Baik, Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bu Ummu Basmah. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya yang belum saya lanjut ke Bu Eliana. Raqam 15. Bu Eli. Raqam 15. Raqam 15. Betul. Indi kolamun ahmaru. Jamil, indi qalamun ahmaru. Cukup, Masya Allah, Ahsan. Bagus Bu, terjemahkan. Pulpen saya punya pulpen merah. Iya, sahih. Saya punya pulpen merah. Betul, saya punya pulpen berwarna merah atau pulpen merah. Ahsan. Soalnya. Nah, ya, soalnya. Ini Bu. Ahmaru di sini. Ahmaru pada kalimat ini. Ibu tahu kedudukan dia sebagai apa? Naat. Naat, betul sekali. Naat sifat. Ibu dia tahu naat mensifati siapa dia? Mensifatin pulpen. Betul, ini dia adalah sifat naat, betul. Karena ahmar itu kata sifat, mensifati pulpen. Berarti kalau dia kata sifat, perhatikan untuk membahas semua. Kalau dia kata sifat, berarti dia mengikuti sebelumnya. Sebelumnya marfu, berarti ahmar juga marfu. Baik, soalnya Bu, ahmarunya kenapa kok nggak bertanwin Bu? Kan dia naat. Kan kolamunya bertanwin. Kok ahmarunya nggak ikut bertanwin? Kenapa ahmaru nggak bertanwin? Karena dia termasuk mamnu minas sharaf. Jamil, karena dia termasuk mamnu'un minas sharaf, makanya dia tidak bertanwin. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Padahal di sini banyak yang salah loh Bu. Saya beberapa kali mengajar ya, yang sudah sampai lewat ini. Sering ada yang salah bacanya gini. Masya Allah Ibu, betul jawabannya. Indi kolamu, bacanya gini. Indi kolamu ahmaro. Dikiranya mudhof ilaih. Ada sebagian bahkan nggak jarang salah, maksudnya sering salah. Indi kolamu ahmaro, dikiranya mudhof ilaih. Padahal betul tadi jawabannya seperti yang dijawab sama siapa tadi, Bu Eli ya, seperti Bu Eli. Indi kolamun ahmar. Ingat umahat, buat semuanya nih faidah. Setiap umat lihat ada kata benda, kolam kata benda, bertemunya dengan kata sifat setelahnya, artinya setelah kata benda, kata sifat, berarti kaidahnya naat man'ut. Tapi kalau umat dapatkan kata benda, setelahnya kata benda lagi dan digabungkan jadi satu, itulah mudhof ilaih. Ini bedakan. Contoh saya tulis yang kedua. Hada kolam mudaris. Hada kolam mudaris. Ini adalah pulpen guru. Kita katakan kolam mudaris ini bukan naat man'ut, tapi mudhof ilaih. Karena ini gabungkan pulpennya guru. Kok mudhof ilaih Ustaz yang di atas naat man'ut? Karena setelah kolam kata sifat yang di atas. Kalau yang di bawah setelah kolam kata benda. Berarti yang di atas naat man'ut sifat mensifati. Kalau yang dua kata benda dengan kata benda berarti kaidahnya mudhof ilaih. Makanya nanti dibilangnya hada kolamu mudarisin. Kalau yang di atas indi kolamun ahmar. Begitu ya. Barakallahu fiik Bu Eli, Ahsan. Masya Allah Ibu, barakallahu fiik. Bagus. Iya, selanjutnya tanggung nih, sama ini aja yang saya selesaikan sampai 20. Tafadhol, raqam 16 nomor 16 yang belum itu adalah Bu Linda Ummu Fathan. Tafadhol. Raqam 16. Nah. Baitu al-haramu fi Makkah. Ulang lagi. Al-baitu al-haramu. Digabung aja Bu, al-baitul karena alif lam digabung aja.
Al-Baitul Haramu fi Makkah. Masya Allah Ibu, bagus sekali. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Ahsan, terjemahkan. Apa ya? Baitul Haram di Makkah. Iya, Baitul Haram di Makkah. Itu rumah yang diharamkan ya Bu ya. Maksudnya bukan haram ini konotasinya buruk, bukan. Haram ini diharamkan dari perbuatan maksiat di dalamnya, diharamkan adanya peperangan, perbuatan-perbuatan buruk itu diharamkan di Baitul Haram. Itu maksudnya, bukan haram artinya rumah yang haram untuk dimasuki. Baitul Haram ini maksudnya adalah Ka'bah di Masjidil Haram ya, Baitul Haram, Makkah Mukarramah. Baik, Al-Baitul Haram fi Makkah. Soalnya langsung aja mempersingkat waktu Makkah. Makkah, Ibu tahu dia majrur, marfu atau mansub? Majrur, Ustaz. Majrur. Sebabnya apa? Tahunya majrur kenapa? Karena ada fi. Karena ada huruf fi. Kenapa dengan fathah majrurnya bukan dengan kasrah? Karena mamnu'un minas sarf kota. Ahsan. Karena mamnu'un minas sarf tandanya dengan fathah, maka dia nama kota ada tak marbutohnya ya. Barakallahu fik Asanti Bu Eli. Barakallahu fik Bu Eli lagi. Bu Linda Bu Fathan. Maaf. Bu Linda. Iya, Asan. Kemudian rokam sab'ata asyar nomor 17. Yang belum itu Bu Ratna, belum Ibu ya? 17. Nah, Ustaz. Iya, belum kan ya? Belum dipanggil tadi ya namanya? Iya, belum. Iya, silakan Bu Ratna rokam sab'ata asyar 17. Rokam sab'a ashar. Jahaba Ahmadu ila Muhammadin. Masya Allah. Tanggung Ibu. Satu lagi Bu, nomor 18 dibaca. Karena mirip ini. Zahaba Muhammadu ila Ahmadu. Ulang, 18. Zahaba Muhammadu ila Ahmadu. Ila Ahmadu. Ahmadu. Kalau Ahmadu salah. Kalau Ahmadu salah. Ahmadun ya berarti. Ini ada apanya? Ada huruf jar. Ila. Ahmadi. Ahmadi. Kalau Ahmadi salah juga. Mungkin nama Indonesia Pak Ahmadi. Ila Ahmadin. Ahmadin juga salah. Ayo salah. Ila Ahmada ya Ustaz. Nah, ila Ahmada, Ibu. Sahih. Ila Ahmada. Ahsan. Ingat kembali, Ahmad termasuk dari apa, Bu? Ahmad itu mamnu minas sarf. Iya. Karena namanya berpola af'alu. Karena mamnu minas sarf, maka majurnya dengan apa, Bu? Kalau mamnu minas sarf, tanda majurnya dengan apa? Fathah. Iya, dengan fathah. Makanya tandanya majrurnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Ada ila Ahmada. Baik, soal lagi. Dhahaba Ahmadu. Ini kenapa nggak bertanwin? Coba Ahmadu yang di atasnya nomor 17. Nggak bertanwin karena wajan fiil yang itu ya. Iya, betul. Karena wajan fiil yang apa namanya? Iya. Nama-nama a'jam. Iya, pola af'alu Ibu, pola af'alu. Nah. Af'alu ya. Nah, zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Sahih, Ibu. Terjemahkan nomor 17 18. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin artinya Ahmad telah pergi ke Muhammad. Betul, yang bawah zahaba Muhammadun ila Ahmada. Tinggal dibalik ya, Bu. Iya. Muhammad telah pergi ke Ahmad. Iya, Muhammad telah pergi ke Ahmad. Masya Allah. Cukup Bu Ratna, barakallahu fiik, Asanti. Ya, nah Ustaz Taufik barakallahu. Iya, tadi yang jawabannya singkat banget soalnya. Silakan Bu Sukma Wakti nomor 19. Ada yang belum disebutkan namanya? Saya kira sudah semua ya. Silakan Bu Sukma. Rekam kisah Asar. Tadi Ibu jawabannya pendek banget soalnya. Silakan. Ya. Rekam kisah. Siap-siap nomor 20 Bu Rahmi ya. A'anta min Makkah. Jamil, a'anta min Makkah, sahih, betul? La, ana
La ana minat ta'ifi. Jamil. La ana minat ta'ifi. Masya Allah, Bu. Jamil. Barakallahu fiik. Anta min Makkah, la ana minat ta'ifi. Terjemahkan dulu. Apakah kamu dari Mekah? Betul. Tidak, saya dari Taif. Betul. Apakah kamu dari Mekah? Tidak, saya dari Taif. Baik, langsung aja saya persingkat Makkah. Makkah, Ibu. Apa ini? Majrur, Ya. mansub, marfu. Majrur karena ada huruf jar, man. Asan. Kenapa majunya dengan fathah? Kok nggak kasrah? Karena mamnu minal sorof. Jamil, barakallahu fiik. Taif, kata Taif. Majrur, mansub atau marfu? Majrur. Majrur. Karena apa sebabnya? Ada minat. Ada minnya. Ada minat. Ada Ya. mina. Ada Minat. minnya, betul. Karena ada min, sahih. Coba saya tanya Bu Sukma dulu ya. Yang lain. Baik, karena ada min, betul. Baik, kemudian Taifnya, Taifi. Kenapa kasrah, Bu? Kok kasrah? Taif kan nama kota. Nama kota kan dia harusnya mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof kan ya, dia. Tapi kenapa kok mamnu minas sorof di sini kasrah, bukan dengan fathah? Kan Makkah aja fathah. Kok di sini Taifnya kasrah? Jadi kita coret nih. Ya. Ada alif lam kecuali. Iya, betul, pengecualian. Karena apanya? Ada alif lamnya. Masya Allah, Bu. Cukup. Ya. Kalau misalnya ada isim mamnu minas sorof ada alif lamnya, maka hukumnya hilang. Kembali lagi ke hukumnya menjadi kasrah. Sahih, Ibu. Barakallahu fiik. Bu Rahmi, rokam Ishrun 20 terakhir. Hasan, Bu Sukma. Ishrun 20. Ya. Rokam Ishrun. Ukhtun Fatimatu Tholibatun. Salah. Ukhtu Fatimah. Fatimatu. Salah. Fatimata. Salah. Fatimata, Ibu jawabannya ya. Ukhtu Fatimata Tholibatun. Ya. Itu yang benar, Ibu. Ukhtu Fatimata Tholibatun. Ibu tahu sebabnya kenapa Fatimata? Tahu nggak sebabnya? Kenapa saya baca Fatimata? Coba Ibu jawab sendiri. Ini yang benar jawabannya, Fatimata. Karena itu mamnu minas sorof. Benar, karena mamnu minas sorof. Cuma kenapa mamnu minas sorofnya kok nggak doma aja, Fatimatu, tapi kok Fatimata? Mudof. Iya, karena dia mudof ilaih, Ibu, dari kata ukhtu. Kalau mudof ilaih berarti Fatimahnya majrur. Majrur mamnu minas sorof, tandanya fathah. Begitu Bu Rahmi ya? Ya, insyaallah. Iya. Terjemahkan coba. Ukhtu Fatimata Tholibatun. Saudara perempuan Fatimah adalah seorang pelajar. Iya, saudara perempuannya Fatimah adalah seorang pelajar. Masya Allah. Cukup Bu Rahmi. Nanti latihan lagi Bu. Insya Allah semoga dimudahkan ya. Barakallahu fikum. Asannya. Barakallahu fikum jami'an ummahat dan umat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan demikian maka selesai latihan kita dari latihan yang kedua. Nah, latihan terakhir ini saya jadikan menjadi PR untuk memahami semua, dikerjakan ya. Ini menjadi soal terakhir. Apa soalnya? Lihat ya. Iqra'il kalimatal atiyah. Iqra'il kalimatil atiyah. Bacalah kata-kata berikut, waktubha dan tulislah kata-kata itu ma'a dopti, ma'a bersama dopti pemberian harokat awakhiriha, akhir-akhirnya. Jadi akhir-akhir katanya diberikan harokat. Nah di sini kan gundul nih kata-katanya. Kalau ma tentukan berikan harokat. Diberikan apa? Harokat. Akhirnya apa? Aminatu, aminatun, aminatan, aminatan, aminati, aminatin atau apa dibacanya? Silakan diberikan apa? Harokat aja. Ya, aminatu begitu ya. Kemudian apa di sini min? Aminata. Iya, min aminata. Nah, silakan umat latih ya nanti di rumahnya masing-masing dan tentukan nanti bagaimana harokat akhirnya ya. Kemudian dikumpulkan ini aja kata-kata ini. Berikan harokat aja, nggak usah diterjemahkan nggak apa-apa. Karena ini kosakatanya sudah masyhur. Baik, alhamdulillah maka dengan selesainya latihan ya. Latihan yang ketiga saja PR. Latihan ketiga aja. Iya, latihan yang tadi udah kita bahas sama-sama. Ibu. Nah, adapun latihan yang keempat adalah berkaitan dengan memberikan adat 3-10
dan kemudian dijadikan kata-katanya yang datang setelahnya menjadi ma'dud untuknya. Ini hanya latihan untuk adat ma'dud. Contohnya, saya berikan masjidun, diberikan 3 sampai 10. Saya berikan dulu lah soalnya biar umat paham. Saya ulang. Uktub, tulislah al-a'dad, angka-angka min salasa ila asyra, dari angka 3 sampai 10. Waj'al, dan jadikanlah kullan minal kalimatil atiyah, setiap kata-kata berikut ini ma'dudan laha, ma'dud untuknya. Jadi maksudnya soal yang terakhir ini, kata-kata ini umat jadikan bentuk adat ma'dud 3 sampai 10. Nah, sekalian nih sama ini deh satu lagi. Biar selesaikan ya. Jadikan PR buat umat. Lihat contoh masajid dibuat sampai 10. Jadi contoh seperti ini nih. Salah satu masajida, arba'atu masajida, khamsatu masajida. Terus sampai asyaratu masajida. Dibuat ya, ditulis buat dilatih. Perhatikan tulis adat ma'dudnya. Lihat kata masajid di sini jadi fathah karena mamnu minas shorof. Tanda majurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Dibuat lagi punduk, nanti salah satu fanadik, arba'atu fanadik, dan seterusnya. Sampai pada kata daqiqah. Dibuat ya. Ya, soalnya itu tadi soal 4 dan soal 5. Alhamdulillah. Maka dengan demikian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita dari pelajaran yang ke-23 kita bisa selesaikan di kesempatan hari ini. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dengan selesainya pelajaran kita dari pelajaran 23 ini menunjukkan selesai pula pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang pertama. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita bisa menyelesaikannya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada umat semua, pada kita semua berupa istiqomah insyaallah untuk semangat untuk bisa melanjutkan nanti insyaallah pada pelajaran-pelajaran bahasa Arab pada jilid berikutnya, yang mudah-mudahan semuanya insyaallah naik level ke level yang kedua di jilid kedua insyaallah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, jadi mata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian saja dari saya pembahasan di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan pada umat semua. Tentunya yang benar semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah semua datang dari saya pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.